Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Saat masih bayi, Eunmi sangatlah menyayangi Jinhee, meskipun dia masih sangat muda untuk menjadi seorang ibu. Pagi itu, Eunmi kedatangan pasien yang baru pertama kali datang. Saat melihat punggungnya, Eunmi terkejut karena banyak luka memar. Bahkan saat dipegang, wanita itu terlihat kesakitan. Wanita itu berkata kalau dia menabrak wastafel. Saat Eunmi menawarkan untuk dironsen, wanita itu pun malah ingin pergi. Eunmi pun berkata dia akan mengoleskan krim. Saat akan mengambil krim, Eunmi pun melihat seorang anak kecil. Eunmi lalu mengambil permen dan memberikan pada anak itu. Saat akan mengelus kepalanya, anak itu pun refleks menghindar seperti hendak kena pukul. Sekelompok anak SMA pun berlari ketika melihat Jinhee dan Jaewon. Lalu datang seorang pria yang melaporkan kalau lampu jalan di situ sudah rusak, sehingga malam hari banyak pelajar yang nongkrong. Mereka membuang puntung rokok dan sampah yang membuat dia dimarahi oleh bosnya. Mendengar itu, Jinhee pun langsung mengambil HP-nya karena ingin melaporkan. Tapi Jaewon menghalangi dengan tangannya, lalu berkata akan segera mengurusnya. Jaewon pun memberitahu Jinhee kalau semua harus lewat prosedur. Lalu menelpon Sojin untuk mengurusnya. Sementara itu di rumah, ibunya menunjukkan foto punggung wanita tadi. Karena ibunya curiga pastilah itu KDRT. Pagi hari, Jinhee pun datang ke rumah wanita itu. Ternyata wanita itu tinggal bersama putra dan menantunya. Wanita itu berkata kalau pagi hari dia tinggal sendiri, karena anak dan menantunya pergi bekerja. Saat Jinhee bertanya di mana dia sering menabrak wastafel, tiba-tiba ada suara benda jatuh dari atas rumahnya. Jinhee dan Jaewon pun naik yang membuat wanita itu terlihat panik. Jinhee pun menemukan seorang anak kecil yang diberi ibunya permen. Anak itu pun menangis dan memanggil neneknya. Wanita itu pun masuk, lalu memeluk anak itu sambil ikut menangis. Karena merasa curiga, Jinhee lalu mengangkat baju anak tersebut. Mereka pun terkejut melihat memar di punggungnya. Staf pelindungan anak itu pun meminta agar mereka tetap mengawasi rumah itu. Sebab wanita tersebut menolak dibawa karena tidak ingin membuat malu putranya. Jinhee pun komplain karena takut terjadi sesuatu pada cucu dan nenek tersebut, yang membuat Jaewon mengingatkannya. Staf itu juga mengingatkan Jinhee agar tidak kembali mengulangi kejadian yang baru-baru ini dibuatnya, yang membuat Jinhee kesal. Di rumah, Jinhee pun memberitahu ibunya kalau itu kasus kekerasan. Tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa karena bukan menjadi kasus mereka. Sehingga membuat ibunya marah dan meminta agar Jinhee menindaklanjutinya sampai akhir. Jinhee pun mengatakan kalau dia diminta untuk melepaskan kasus tersebut. Lalu ibunya bertanya apa Jinhee juga menemukan anak kecil dan apakah anak itu juga disiksa. Jinhee mengatakan kalau kasusnya sudah ditangani tim perlindungan anak. Tapi ibunya malah marah pada Jinhee karena anak itu masih di sana. Sehingga Jinhee pun akhirnya kembali ke rumah itu. Namun Jinhee terkejut karena ternyata Jaewon juga sedang mengawasi rumah tersebut. Tiba-tiba, telepon Jinhee pun berdering. Jinhee pun diam-diam pergi dan mengajak Taekyung untuk minum. Taekyung yang masih di kantor pusat pun mengatakan kalau Jaewon dipindahkan karena dia juga membantah. Tapi dia tidak tahu pasti apa penyebabnya. Jinhee pun berkata pantas dia jadi ular berbisa. Tapi Taekyung tidak setuju. Dia malah memuji Jaewon. Lalu mengatakan kalau senyuman Jaewon sangatlah manis. Sehingga Jinhee berkata kenapa dia tidak pernah tersenyum padaku. Yang membuat Taekyung berkata apa dia suka padaku. Saat pulang, Jinhee pun melihat jalan yang dilaporkan itu masih terlihat gelap. Pagi hari, Jinhee hendak buat kopi, lalu dia mencoba untuk menawarkan dengan berkata siapa yang mau kopi. Tapi semua langsung mengangkat gelasnya.
Jinhee mencoba menyindir Jaewon dengan berkata pada Sojin kalau perbaikan lampu jalan itu sangat cepat diprosesnya, yang membuat Sojin bingung. Lalu mengecek laporannya dan berkata kalau itu belum diproses, yang membuat Jaewon malu. Jinhee pun bertanya siapa yang bertanggung jawab kenapa tidak diproses. Tiba-tiba ada pemberitahuan kalau telah terjadi kecelakaan. Jaewon dan staf lainnya pun berjalan keluar. Tapi Jinhee bingung karena Jaewon tidak mengajaknya. Di rumah sakit, ibunya mendapatkan telepon dari anak wanita yang memar itu dan mengancam akan menuntut Eunmi karena melakukan pencemaran nama baik. Tapi kalau dia meminta maaf sekarang, maka tidak akan dilaporkan. Eunmi pun berkata kalau dia tidak salah, jadi tidak akan minta maaf. Malah menyuruh pria itu untuk minta maaf pada ibunya. Terbawa emosi, Eunmi pun berbicara sambil berteriak, kenapa dia tega memukul ibu dan anaknya. 사실은 지 엄마 때리는 호로 새끼가. Yang membuat pasien lain terkejut. Pria itu pun marah, tapi Eunmi tidak takut, malah mengajaknya bertemu. Melihat semua pasien memandangnya, Eunmi pun menjadi kalem. 방금 모습은 잊어주세요. Pasien yang mayoritas orang tua itu pun emosi mendengar penganiayaan tersebut, sehingga membuat dokter bertanya kenapa ribut-ribut. Pasien itu pun menceritakan pada dokter tersebut. Kebetulan, telepon pun berdering sehingga dokter itu pun meminta agar dia yang menjawabnya. Ternyata itu pria tadi dan mencari Eunmi. Karena pria itu bicara kasar, dokter tersebut pun marah dan menceramainya. Tapi ternyata teleponnya sudah terputus. Dokter itu berkata kalau tidak ada yang bisa menyakiti pasien atau karyawannya. Saat menunjuk ke Eunmi, dokter itu berkata kecuali kau. Jinhee pun mendatangi pusat layanan lansia dan bertanya siapa yang telah mengungkapkan identitas ibunya. Jinhee marah karena pelaku sampai menelpon ibunya ke kantor. Ternyata salah satu staf yang memberitahunya karena dipaksa. Jinhee pun menelpon Jaewon dan meminta pendapatnya, apa yang akan dilakukannya jika keadaan bertentangan dengan prinsipnya. Jaewon berkata tidak bisa kulakukan maka tidak kulakukan, dan sebaliknya. Sehingga Jinhee mengatakan kalau begitu dia akan mencari apa yang bisa dilakukannya, dan akan bertanya pada timnya juga. 이제 제 팀원들 생각 들으러 갈 거고요. Di kantor, saat Jinhee berkata ingin bicara, semua staf pun terdiam seakan tidak peduli. Jinhee pun tetap menceritakan soal penganiayaan nenek dan cucunya tersebut. Tanpa menoleh, Sojin mengingatkan kalau kasusnya sudah dipindahkan. Jinhee kembali berkata kalau anak itu sekarang sudah di rumah sakit, tapi semua staf tetap tidak ada yang peduli. Sehingga Jinhee pun melanjutkan kalau anak itu sudah lewat masa kritis dan ingin dibawa pulang oleh pelaku. Tapi dokter berbohong dengan mengatakan masih kritis agar tidak dibawa pulang. Saat Sojin bertanya apa maksudnya, Jinhee pun bertanya apakah mereka bisa membantunya, yang membuat semua staf melihatnya. Jinhee mengatakan mereka bisa mendapatkan bukti dari kamera dashboard milik pelaku tersebut. Sojin pun memberitahu kalau Jaewon sudah melakukannya dan sedang membawanya ke Polda. Mendengar itu, Jinhee berkata kalau begitu ku ambil rekam medisnya. Tapi ternyata petugas Cho juga sudah menyerahkannya ke Polda, yang membuat Jinhee terdiam. 와, 나 이런 딸은 처음 경험해보는데. Lalu sireni darurat berbunyi yang membuat semua staf pergi. Tinggallah Jinhee sendiri yang membuatnya tertawa dan berteriak. Karena senang timnya bergerak cepat sampai tidak ada yang melibatkannya. Saat sedang melayani pasien, tiba-tiba terdengar suara pria yang berteriak dari luar, membuat semua pasien keluar. Dan staf pun sudah menelpon polisi. Eunmi pun mendatangi pria tersebut. Pria itu marah karena merasa tidak ada bukti kalau dia melakukan penganiayaan tersebut. Tapi Eunmi berkata kalau dia melihatnya, yang membuat pria itu sedikit terkejut. Eunmi berkata kalau dia lebih rendah dari kecoa dan seperti pecundang, yang membuat pria itu marah dan memukul Eunmi. Eunmi pun balik membalasnya, dan dibantu oleh semua pasien lainnya. Akhirnya polisi pun tiba. Di toilet, Jinhee pun mendengar suara ibunya.
Ternyata pria tadi dan ibunya pun dibawa ke kantor polisi. Saat Enmi mengatakan kalau pria itu yang pertama memukulnya, pria itu pun marah, tapi pasien siap menjadi saksi kalau pria itulah yang pertama memukulnya. Mendengar itu, pria itu pun kembali marah pada semua pasien tersebut. Bahkan dia hendak memukul Enmi kembali. Tiba-tiba, anak-anak dari pasien itu pun datang menjemput ibunya. Dan saat mengetahui kalau pria itu yang membuat keributan, mereka pun hendak memukulnya. Para pasien itu pun marah-marah sambil mengatakan sungguh tega dia menganiaya ibu dan anaknya. Karena belum cukup bukti, pria itu juga ikut pulang, sehingga membuat nenek-nenek tersebut pun marah kembali. 박스에서 증거가 나오긴 할까요? Karena tidak melihat ibunya, Jinhee pun menghubunginya. Tapi ternyata ibunya masih duduk di samping polsek tersebut. Ternyata ibunya adalah anak broken home dan sering dipukuli oleh ayahnya. Ibunya berkata kalau dia sudah berhenti merokok, tapi saat ini dia ingin merokok. Jinhee pun pergi untuk membelinya. Saat kembali, ibunya sudah pergi. Saat hendak ke dapur, Pak Cha mengatakan kalau Jaewon sedang istirahat agar tidak mengganggunya. Jinhee pun melihat Jaewon dari balik kaca. Saat pulang, ibunya belum di rumah, sehingga Jinhee pun pergi mencarinya sambil membawa payung. Ternyata, ibunya berjalan sampai kehujanan, dan terlihat seorang pria di belakangnya. Saat Jinhee memanggil ibunya, pria itu pun berbalik. Ternyata, Jinhee sudah menyiapkan air panas untuk ibunya. Walaupun sering ribut, tapi mereka saling menyayangi. Selesai mandi, Jinhee pun memanggil ibunya, tapi kamar mandinya sudah kosong. Ternyata ibunya keluar dan diikuti oleh seseorang. Saat menelpon ibunya, tiba-tiba Jinhee mendengar suara teriakan ibunya. Ternyata ibunya bertemu Mijung temannya. 아니, 미정이. Mijung pun bertanya keadaan Jinhee, karena sudah menganggapnya seperti putrinya sendiri. Sebab saat masih bayi, Mijung dan ibunya sering datang mengasuh Jinhee. Mereka lalu menelpon ibu Mijung yang dipanggil Jinhee nenek dan berkata kalau bulan depan mereka akan mengunjunginya. Ibu Mijung pun berterima kasih karena setiap bulan ternyata mereka mengirim uang padanya. Melihat Mijung kompak dengan Jinhee, Eunmi pun cemburu lalu bertanya sebenarnya kau teman siapa. Mijung pun memberitahu kalau sebelum dia datang seorang pria mengikuti ibunya. Tapi mereka berpikir kalau pria itu menyukai ibunya, sehingga membuat Jinhee berpikir. Saat Mijung dan ibunya sudah tertidur, Jinhee pun pergi keluar dan melihat pria yang mencurigakan. Jinhee pun teringat kalau pria itu pernah dilihatnya. Jinhee mencoba untuk mencari pria itu kembali. Saat melewati gang yang dilaporkan itu, ternyata lampunya belum juga dipasang. Saat melihat ke sekelilingnya, Jinhee terkejut melihat Jaewon. Ternyata karena belum juga diproses, Jaewon terpaksa harus berjaga di situ. Jinhee pun tertawa lalu teringat saat Jaewon tertidur, karena ternyata setiap malam berjaga di situ. Jaewon pun mengatakan kalau 2 hari lagi akan diperbaiki. Lalu Jaewon menerima telepon yang mengatakan kalau bukti kamera dashboardnya sudah ditemukan, sehingga membuat Jinhee senang. Wah, 진짜 잘 됐다. Jinhee pun sadar ternyata Jaewon melakukan penyelidikan itu agar dia tidak bertindak ceroboh yang bisa membuatnya dipecat. Jaewon pun meminta Jinhee cukup hanya bernapas biar dia yang bertindak, agar tidak membuat anak buahnya yang lain dipecat. Jinhee berkata kalau begitu baiklah biar aku dikucilkan, tapi harus tetap menjalankan tugasku sebagai kapten sialan, sampai waktuku selesai di sini. Jaewon pun melihat Jinhee, lalu Jinhee berkata, memang aku kapten sialan. Ternyata kejadian saat perampokan itu adalah di gang yang lampunya rusak tersebut.